Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Irhamna, irhamna, irhamna ya Dzal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah, kita mengkaji kajian sore, insyaallah, tanggal 27 Januari 2021 di kediaman saya sendiri di Villa Indah Pajajaran Bogor. Kajiannya ada yang menarik di sini, yaitu surat Al-An'am, surat ke-6, ayatnya 116. 116. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, yang mereka hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kemudian di 119-nya, dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Jadi dua ayat ini mengingatkan secara osjubedil, tentunya kajian saya selalu berdasar itu objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Kaitannya adalah dengan paham demokrasi. Itu pendekatannya pendekatan kebenaran, dan ukuran menangnya itu nominal, jumlah. Jadi jumlahnya N+1, misalnya 50 tambah 1 dari 100, berarti dia 51, maka itu menang, dan itu bisa dianggap kebenaran. Itulah pendekatannya sesungguhnya amat sangat materialistik, individualistik, bukan substansi kebenaran. Dalam Quran ada istilah setan, iblis, dan jin. Nah, memahami jin, setan, dan iblis itu SPD. S-nya seks, P-nya itu perut, J-nya itu jantung. Nah, gitu. Jin dalam perspektif Quran berkait dengan dunia kenikmatan. Jadi kalau kita dalam dimensi godaannya itu berupa kenikmatan, itu yang bermain namanya jin. Kalau setan bermain dalam godaan yang bersifat jumlah, nominal, keserakahan, kesewenang-wenangan, itu setan. Bisa juga diambil dari kata sayatin, artinya keterlaluan.
Jadi manusia yang berupa setan atau setan yang berupa manusia itu dilihat dari keterlaluannya, dilihat dari melampaui batasnya, dilihat dari abnormalnya. Itu pasti pekerjaan setan. Nah itu wilayah perut. Perut kan maunya nominal, mau banyak, makan mesti banyak ya. Nah kalau iblis, jantung, kualitas. Jadi pekerjaan iblis menggoda manusia dalam dimensi kualitas, berupa kualitas persoalan itu atau substansi yang dihadapi oleh manusia, sehingga melenceng, meleset, tidak mengikuti petunjuk Allah, lebih mengikuti kebanyakan orang. Nah, itu bahasa Qurannya tadi. Jadi kebanyakan orang itu dalam perspektif SPJ, seks perut dan jantung, itu prototip istilahnya godaan jin, godaan setan, godaan iblis ya. Jadi ketika membunuh, nah itu iblis karena udah kualitas, udah paling top. Membunuh orang ya, menganiaya orang, membacok orang, menembak orang dengan sewenang, itu pekerjaan iblis ya. Oleh karena itu rujukan kita kepada Al-Quran mestilah berdasar kepada satu kondisional objektifnya yang berkait dengan godaan-godaan yang dimaksud tadi. Jangan ikuti kebanyakan orang karena dia hanya prasangka belaka, tidak berdasar ilmu pengetahuan. Begitu 116 dan 119 surat Al-An'am. Nah, dalam konteks kenegaraan, pendekatan jin, setan dan iblis menyatu, berjalin berkelindan untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Jadi tinggal kita pilih saja. Kalau kebijakannya itu korupsi, itu menyangkut gerakan-gerakan setan karena keserakahan. Bahkan uang bansos pun ditimpe juga gitu loh, sampai triliunan lagi. Jadi tidak lazim gitu untuk pekerjaan seorang manusia yang keterlaluan seperti itu, bantuan sosial kok dikorup ya. Jadi kalau kita lihat prototip orang-orang yang korupsi, yang bermukim dalam satu lambang banteng, sekarang jadi para tikus. Tikus itu kan lambang korup. Coba lihat, coba inventarisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus dalam bentuk jumlah, ya kan, jumlah ini. Itu pekerjaan setan, keterlaluan gitu loh. Ya. Oleh karena itu guidance kita adalah Al-Quran. Betul-betul Al-Quran itu panduan, petunjuk, sistem penjelas ya, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kita lihat spotnya, sifatnya, pikirannya, ucapannya, tindakannya. Nah begitu, spot dari Nabi Muhammad, maka jadi uswah. Yang tentu tidak ada dimensi SPJ itu, dimensi jin kenikmatan, dimensi setan keterlaluannya, jumlah yang mau banyak, serakah, dan dimensi substansi kriminalnya itu berkualitas sekali gitu loh, sampai membunuh orang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan kita berlindunglah kepada Allah dari
godaan setan yang terkutuk. Nah, implisit jin dan iblis itu, karena masing-masing punya tugasnya seperti itu. Tapi perlu diketahui, pembidangan istilah jin, setan, dan iblis itu sebenarnya satu personal. Seperti saya, Egy Sujana, buat cucu saya manggil kakek, buat anak saya manggil ayah, kan begitu. Tapi kan semuanya Egy Sujana, Mas Tal gitu. Buat teman-teman manggil saya Bang, banyak Bang Egy. Jadi Bang, kakek, ayah, beda nama-namanya tapi satu personal. Nah, makanya Allah satu prototipnya dikatakan berlindung kepada Allah dari godaan setan, cukup setan, karena setan implisit dia itu jin, dia itu iblis. Tinggal pembidangan pemahaman kita, daya godanya itu di wilayah mana gitu loh. Nah, itulah tadabbur saya dengan Al-Quran dalam membangun istilah-istilah yang Allah berikan. Tapi kita harus paham. Kalau nggak paham bagaimana mau berlindungnya? Paham aja kagak, mau berlindung bagaimana coba? On jadinya. Jadi karena itu dalam membangun kehidupan berdemokrasi, tetapi tingkat godaannya jin, setan, dan iblis, yang kita singkat aja setan pada umumnya, karena Allah lebih mengidentifikasi godaan yang dahsyat itu dari setan. Tapi Allah juga ingatkan, sesungguhnya godaan setan itu lemah bagi yang beriman, istiqomah, bersyukur, sabar, ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Ya, nggak nempil, nggak mampu. Bahkan satu prototip, Umar ibn Khattab, setan tuh takut amat sangat dengan Umar. Ya, nggak berani dia menggoda. Karena sebelumnya Umar ya raja setan juga. Anaknya aja yang perempuan dibunuh misalnya. Dan lain sebagainya waktu masa jahiliyah. Nah, dia setan yang berwujud manusia, atau dia manusia setan gitu. Tapi ketika tobat, beralih beriman kepada Allah, ya, maka sisi-sisi malaikat yang ada dalam dirinya mampu untuk mengatasi hawa nafsunya. Ilahahu hawahu. Ya. Jadi hawa nafsunya jadi Tuhan, berubah Tuhannya itu betul namanya Allah, tauhid. Nah, maka pertanyaan seriusnya adalah bagaimana negara kita dikelola oleh pemimpin-pemimpin yang berkarakter setan ini gitu, yang bersifatnya keterlaluan, simpatnya melampaui batas, dan durjananya luar biasa gitu. Ya. Oleh karena itu pendekatan kepada aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dikaitkan dengan dimensi politik. Kita harus mampu menerjemahkan bagaimana berlindungnya kita dari pemimpin-pemimpin yang setan durjana ini gitu. Nah, menurut hemat saya, daya perlindungan kita adalah berlindung kepada Allah, berarti mengikuti petunjuk apa yang Allah gariskan. Jangan ikuti kebanyakan orang, seperti tadi Allah udah bilang, karena itu pasti menyesatkan kamu. Contohnya sistem demokrasi, ya, yang benar jadi salah, yang benar nggak bisa diperjuangkan, kalah dengan kepentingan uang,
godaan setan yang terkutuk tadi itu lebih dominan. Ya. Nah, sekarang kita pertajam, bagaimana sih setan ini menggoda, teknisnya gitu ya. Saya ingat di surah Al-Hajj surat ke-22 ayatnya, biasanya ada teman-teman yang lagi sendirian aja jadi, tapi tetap dakwah mesti tetap jalan. Nah, setan cara menggodanya itu menurut surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Nah, di sini nih, suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaannya ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, ini Nabi perlindungannya relatif spesial dari Allah ya, karena utusannya Allah. Tapi bagi kita ya, maka tolong sadari, ketika kita banyak keinginan, itulah masuk di situ godaan setan yang terkutuk itu bersama keinginan kita. Makanya ada hadis menerangkan setan itu bersemayam di pembuluh-pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah itulah yang mengalirkan ke otak dalam pengertian keinginan-keinginan tadi. Kalau keinginannya itu dimensinya dikuasai nafsu, maka outputnya kemaksiatan, outputnya kezoliman, outputnya penindasan, outputnya kurang ajar kepada tegaknya agama Allah. Bahkan dia menghalang-halangi. Ya. Jadi amat sangat berbahaya. Maka oleh karena itu kesadaran kita di dalam membangun jalannya hidup, janganlah kita terperdaya oleh keinginan-keinginan itu yang sifatnya tadi SPJ, seks, perut, dan jantung kita ini ya, pikiran-pikiran kita ini yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah cara setan menggoda, yang makanya susah kita hindarinya karena dia bersamaan dan menyatu dengan keinginan kita. Ini Al-Hajj ayat 52. Saya nggak ngarang-ngarang, saya mentadaburi, saya memahami, kemudian mentanjili, memasukkan dalam pemahaman ini ke dalam jiwa saya, dan kemudian saya berpikir ya, berpikir. Masya Allah, Masya Allah. Makanya relatif godaan itu dahsyat. Kalau orang dalam konteks kekuasaan misalnya minta 2 periode, udah pasti keinginan minta 2 periode itu seiring dengan segala gerakan yang membuat kejahatan pun dilakukan, membunuh orang pun dilakukan supaya bisa dapat 2 periode. Jangankan minta 2, waktu periode pertama aja udah banyak sekali godaan yang dia terpengaruh oleh keinginan-keinginannya itu. Makanya saya mengerti, menyadari kita nggak boleh ambisius dalam soal jabatan, dilarang ya. Tapi ketika amanah memanggil, pertarungan ideologi harus dilakukan, ya harus tampil, harus siap kita. Tapi tidak menjadi niat dasar karena keinginan-keinginan kita. Tapi tugas dakwah, amanah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang menjadi misi. Sebelumnya visinya adalah Indonesia beriman dan bertakwa. Misinya amar ma'ruf nahi mungkar. Programnya ASI,
Al-Quran, sholat, infak. Itu ada dalam surat Fatir ayat 29. Itulah kalau kamu mau beruntung. Tijaro lam tabur, satu bisnis yang tidak akan rugi, tidak bangkrut. Betapa dahsyat kalau kita mentadaburi Quran itu, output berpikir kita jernih, cemerlang, dan berkualitas gitu. Karena dimensi keinginan-keinginan, dimensi jumlah keserakahan, dimensi kualitasnya itu nggak direbut sama jin, setan, dan iblis, tapi betul-betul Allah yang menguasai diri kita. Karena kita menyerahkan diri. Muslim itu artinya orang yang berserah diri. Jadi seorang muslim adalah orang yang menyerahkan pikiran dan perasaannya bulat, teguh, konsisten di dalam berislam. Kalau kamu mau masuk ke dalam lembah suci, yaitu menyembah Allah, buka terompahmu, kata, dua terompahmu buka. Nah, itu ada di surat Toha ayat 12, 13, 14. Jadi apa terompah di sini? Dua terompah, kok suruh buka? Kalau pengertian sederhana mah buka terompah, buka bakyah, buka sendal, buka sepatu, mau masuk masjid udah ngerti banget orang mah, itu udah biasa, dan nggak intelektual, atau itu biasa saja gitu loh. Tapi saya memahaminya, mentadaburinya, kemudian tanzili. Dua terompah yang dimaksud surat Toha itu ayat 12, 13 itu satu pikiran, dua perasaan. Saya ulangi, satu pikiran, dua perasaan. Inilah terompah kita yang harus dibuka kalau kamu mau menyembah Allah. Karena Allah ini berada dalam satu istilah Allah, lembah suci. Dia perkenalkan dirinya, innani anallah. Itu ayat 14-nya itu surat Toha. Aku ini Allah, maka sembahlah aku, sholatlah. Nah, jadi yang pertama itu sholat. Nah, kenapa menjadi ukuran sholat? Karena Allah mengukur sholat itu tidak di vertikalnya menyembah Allah, tapi di horizontal justru. Outputnya, dampaknya sholat. Inna sholata tanha anifasa iwal mungkar. Sesungguhnya sholat yang benar dan benar-benar sholat adalah yang mampu mencegah keji dan mungkar. Jadi outputnya horizontal, sosial kemasyarakatan. Jadi kalau di negeri kita ini masih banyak kemaksiatan, masih banyak politik penindasan, politik keserakahan, politik yang betul-betul tidak menghargai hak asasi manusia, membunuh seenaknya saja, maka itu adalah sholatnya gagal, tidak berdampak dalam arti substansi, karena yang menguasainya tadi setan gitu loh, dengan segala keinginan. Nah, jadi istighfar dari sok tahu, saya hanya mentadaburi Quran. Jadi kalau dengan situasi pandemi COVID sekarang ini kita masih sangat prihatin, ya. Tapi saya nggak pernah lihat dari pemimpin negeri kita ini, ayo, kenapa Allah datangkan wabah ini? Ayo kita sadari, ayo kita muhasabah, ya. Ayo kita taubat nasional misalnya, ya, istighosah, betul-betul mohon kepada Allah di masjid yang Allah jamin tempat berkumpul dan aman. Itu surat Al-Baqarah ayat 125. Masjid itu fungsinya tempat sholat, itikaf, tawaf kalau Masjidil Haram. Itulah makom Ibrahim. Nah, turunan dari ayat ini, seluruh masjid di dunia ini, statement Allah terpakai, yaitu nggak mungkin hanya berlaku di Masjidil Haram. Di seluruh masjid di dunia ini pasti tempat berkumpul dan aman itu loh. Tapi nggak pernah, malah justru ke masjid dilarang. Coba
PSBB, bagaimana logika tauhidnya, logika sunnah rasulnya, uswahnya? Kan nggak pernah ada contoh Nabi meninggalkan masjid. Justru kalau ada masalah di masjid. Nah, kenapa kita ndak bertafakur di masjid, minta ampun kepada Allah? Ya Allah, cobaan ini begitu dahsyat ya Allah. Karena kalau udah cobaan begini kan orang baik-baik juga kena. Ya, bukan cuma orang yang maksud, orang baik-baik kena, apalagi dia diam aja. Nah, saya kemampuannya sekarang baru taraf cuma ngomong karena saya nggak punya otoritas. Kalau saya punya otoritas, punya kebijakan saya. Nah, yang ada sekarang itu ada pada presiden, DPR, menteri, ya, dan segala macam punya jabatan itu punya kapasitas, punya otoritas. Tinggal tergantung integritasnya. Nah, ini yang juga mereka punya kapasitas, punya otoritas, tapi nggak berintegritas. Itu problem sosial. Sisi lain kita yang punya integritas, punya kapasitas, ya, tapi nggak punya otoritas. Nah, itu juga. Makanya penegakan ajaran Islam perlu otoritas. Nggak bisa dengan kesendirian, dengan keindividualistikan, nggak bisa. Islam itu sofan ka'annahum bunyanun marsus. Bersaf-saflah kamu seperti bangunan yang kokoh. Nah, saya kira sederhana aja gitu cara memahami Islam. Relatif nggak rumit sebenarnya. Kalau kita mau membuka diri, minta ampun kepada Allah, Allah kasih banyak hidayah. Kiranya demikian menjelang maghrib ini, semoga ada manfaatnya. Egi Sujana Mustal, salam persaudaraan, salam takjim bagi siapa yang melihat, mendengarkan, dan mengambil ibrahnya untuk bisa kita terapkan bersama. Izul Islam wal Muslimin, tegaknya ajaran Islam dan wibawa umat Islam bisa dibanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.